Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai masalah PTK. Jadi definisi dari masalah itu sendiri adalah kesenjangan antara hal yang diinginkan dengan yang didapatkan atau yang didapatkan di lapangan atau lingkungan. Kemudian kesenjangan antara das solen atau yang seharusnya dengan das sens kenyataan. Itu ada juga yang menyebut kesenjangan antara harapan dan kenyataan, kesenjangan antara fakta dan harapan, dan kesenjangan antara apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia. Artinya di sini yang disebut dengan masalah adalah antara apa yang kita harapkan dengan apa yang fakta yang ada itu nggak sesuai, gitu ya. Nah, gap itulah yang namanya masalah. Misalnya kita butuh makanan karena lapar gitu ya, tapi faktanya tidak ada makanan. Nah, gap antara kebutuhan kita untuk makan dengan fakta bahwa tidak ada makanan itu disebut dengan masalah gitu ya. Nah, apa sih kalau masalah penelitian? Jadi kalau yang disebut masalah penelitian adalah suatu proses mencari suatu solusi atau tambahan teori mengenai suatu masalah yang akan diteliti dengan menggunakan metodologi penelitian. Jadi tidak semua masalah itu disebut dengan masalah penelitian. Jadi masalah penelitian adalah kita harus mencari solusi itu dengan cara menggunakan metodologi penelitian. Jadi bukan dengan cara yang lain gitu ya. Artinya apa? Dengan menggunakan metode penelitian itu artinya kita harus mengikuti langkah-langkah prosedur yang memang sesuai. Nanti metode penelitian itu kan menyebutkan dari mulai tempat, subjek, terus metodenya apa gitu ya. Nah, nanti langkah-langkah itu juga akan sangat tergantung dari penelitian itu menggunakan apa secara paradigmanya, misalnya kuantitatif, kualitatif, atau misalnya mixed method gitu ya. Intinya ketika kita mencari solusi itu tidak berdasarkan hanya akal sehat kita atau pikiran kita, tapi harus berdasarkan langkah-langkah yang sudah teruji gitu ya, sehingga ketika nanti kita akan coba diverifikasi, dipertanggungjawabkan, itu orang lain yang ingin melihat apakah benar masalah yang kita teliti itu sesuai atau tidak, itu bisa melakukan proses ibaratnya mengulang kembali langkah-langkah yang kita lakukan sehingga bisa memahami apa yang menjadi masalah dalam penelitian kita gitu ya. Jadi kalau dalam PTK itu seorang guru yang menjadi peneliti tidak tiba-tiba membuat suatu hipotesis. Sebelum kita atau saya jelaskan lebih jauh bahwa masalah PTK namanya juga penelitian tindakan kelas. Itu artinya terjadi permasalahan dalam kelas itu yang berkaitan dengan pembelajaran dan bukan berkaitan dengan individu atau personal. Misalnya kalau dari 15 anak atau 20 anak, maka setengah kelas itu mengalami masalah pembelajaran. Kalau hanya 3 atau 4 anak yang bermasalah, itu berarti bukan masalah kelas tapi individu, dan pendekatannya pun pendekatan ya individu gitu ya. Tapi kalau ternyata dari 20 anak, 11 anak, 12 anak bermasalah, tidak paham dengan apa yang kita ajarkan, tidak tertarik gitu ya dengan apa yang kita ajarkan, nah ini artinya ada masalah di situ. Di sini Chemis dan McTaggart mengingatkan untuk bahwa seorang peneliti harus memulai dengan masalah. Jadi kalau PTK itu harus dimulai dengan masalah. Anda memerlukan suatu ide besar mengenai sesuatu yang harus ditingkatkan. Jadi nanti kalau kita bicara tujuan dari PTK, itu bicara tentang bagaimana meningkatkan proses belajar yang berefek pada hasil belajar atau memperbaiki prosesnya gitu ya. Beberapa pertanyaan yang dapat mengarahkan dalam menentukan fokus adalah sebagai berikut. Apa yang sedang terjadi gitu ya dalam kelas nih ya, dalam situasi apa masalah tersebut muncul, kemudian apa yang dapat saya lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Oke, bagian awal yang dapat Anda lakukan dalam sebagai berikut. Jadi misalnya ketika Anda ingin memulai PTK,
kita bisa mulai menanyakan pada diri kita, saya itu ingin memperbaiki apa sih? Atau kita ingin lihat berapa anak yang nggak senang dengan pelajaran saya, gitu ya. Kalau misalnya apa yang saya dapat lakukan untuk merubah kondisi ini, saya ingin melakukan apa, gitu ya. Saya punya ide nih untuk mencoba dalam sesuatu dalam kelas saya. Atau dapatkah pengalaman mengenai penggunaan apa diterapkan untuk pelajaran saya, gitu ya. Nah, untuk memudahkan teman-teman memahami atau menemukan masalah, teman-teman bisa menggunakan rencana perbaikan pembelajaran ini yang terdiri dari 6 langkah ini untuk menemukan apa yang menjadi masalah dalam kelas saya, gitu ya. Pertama, kita menuliskan fakta atau data pembelajaran yang terjadi di kelas. Fakta atau data ini misalnya kita ingin mengetahui kita mengamati kemudian menuliskan data terkait dengan pembelajaran. Misalnya fakta data itu 20 total mahasiswa dalam kelasnya ada 12 anak, ternyata hasil belajarnya rendah. 12 anak tidak menyukai apa yang saya sampaikan, gitu ya, dalam kaitan dengan pembelajaran. 12 anak ternyata tidak konsentrasi dalam pelajaran. Itu fakta atau data. Jadi fakta dan data itu harus berupa data atau data real terkait dengan proses pembelajaran, hasil belajar, sehingga kita bisa menguatkan informasi awal kita, gitu ya. Nah, kita ambil contoh misalnya tadi 12 anak hasil belajarnya rendah. Nah, kita identifikasi nih. Identifikasi masalah kan itu mengidentifikasi masalah-masalah apa yang muncul dari kondisi di kelas itu. Apakah medianya yang tidak sesuai, apakah metodenya yang tidak sesuai, kemudian pada pelajaran apa, berapa anaknya, gitu ya. Kemudian bagaimana cara guru mengajar, itu mengidentifikasi masalah. Nah, kalau nanti sudah kita identifikasi, kan kita harus menganalisis penyebab masalahnya. Kalau hasil belajarnya rendah pada pelajaran misalnya bahasa, kita analisis nih. Analisis itu lebih pada mencari penyebab dari masalah itu sendiri. Misalnya setelah kita lihat dari kita identifikasi masalah-masalah yang muncul, terus kita analisis bahwa penyebab masalahnya adalah ketidaksesuaian antara metode dengan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, gitu ya. Jadi kita ingin mengajarkan anak bisa menguasai bahasa, tapi ternyata metode yang kita gunakan itu menggunakan ceramah misalnya. Berarti kita menemukan nih penyebabnya itu adalah metode yang tidak sesuai. Jadi analisis masalahnya, penyebab dari masalahnya adalah metode yang tidak sesuai. Nah, karena kita analisis itu metodenya yang tidak sesuai, maka kita harus mempunyai alternatif dan prioritas pemecahan masalah untuk memecahkan masalah tersebut, masalah pembelajaran tersebut. Ibaratnya kalau analisis kita diketahui bahwa yang menyebabkan masalah itu adalah metodenya, maka kita harus punya alternatif lain untuk menyelesaikan itu. Jadi kita harus mencari metode apa nih yang sesuai untuk memecahkan permasalahan tersebut. Misalnya kita menggunakan bermain peran untuk meningkatkan kemampuan bahasa, gitu ya. Jadi kita berpikir bahwa kayaknya metode bermain peran bisa nih digunakan untuk menyelesaikan masalah berbahasa ini, gitu ya. Nah, baru kita rumuskan masalah. Nah, rumusan masalah itu harus sesuai dengan alternatif. Jadi nanti sih di dalam alternatif ini yang kita cari adalah variabel tindakannya. Variabel masalahnya, kalau kita analisis masalahnya kan kemampuan berbahasa, penguasaan berbahasa anak rendah. Itu variabel masalahnya. Nah,
kita mencari alternatifnya. Alternatifnya itu adalah penggunaan metode bermain peran gitu ya. Nah, itu artinya kita sudah menemukan variabel tindakan. Jadi kalau dalam PTK sekali lagi adanya variabel masalah dan variabel tindakan. Nah, dalam rumusan masalah kita menuliskan apakah penggunaan metode bermain peran dapat meningkatkan kemampuan berbahasa anak gitu ya. Itu ya satu. Yang kedua, bagaimana metode bermain peran dapat meningkatkan hasil kemampuan berbahasa anak. Kenapa ada dua? Karena dalam PTK itu kan dia mixed method ya. Artinya gini, dia tidak sepenuhnya kualitatif dan tidak sepenuhnya kuantitatif. Kalau misalnya peningkatan itu bisa kita lihat dari akan lebih mudah ketika kita lihat dari hasil belajar, berapa persentase kenaikannya itu kan bisa dilihat lebih mudah, itu kuantitatifnya gitu ya. Nah, itu biasanya pertanyaan apakah metode bermain peran dapat meningkatkan hasil kemampuan berbahasa anak, itu kuantitatif pertanyaan itu, dan itu bisa kita buktikan dengan peningkatan persentase. Tapi pertanyaan yang kedua adalah bagaimana metode bermain peran dapat meningkatkan kemampuan berbahasa anak, itu lebih kepada kualitatif. Nah, dalam pertanyaan yang kedua ini nanti kita akan menjawab dalam bab 4 itu dengan cara memaparkan berbagai cara atau berbagai metode yang digunakan untuk menjelaskan bahwa metode bermain peran dapat meningkatkan kemampuan berbahasa anak. Misalnya dengan apa? Kita menggunakan observasi, kita menggunakan catatan lapangan, kita menggunakan dokumen gitu ya, yang nanti keabsahannya atau kredibilitasnya itu kita bisa cek dengan menggunakan triangulasi data gitu ya. Nah, setelah kita menemukan variabel masalah, kita sudah menemukan variabel tindakan, baru kita membuat RPP kalau di SD gitu ya, atau RPPA kalau di PAUD TK, itu namanya RPP perbaikan. Nah, ini kemudian kita rancang berapa kali pertemuannya. Nah, kalau dalam tahap siklus Chemis dan McTaggart itu kita kenal ada perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Nah, tahap perencanaan perbaikan ini masih dalam tahap pertama. Jadi RPPH-nya itu berapa kali pertemuan dalam satu siklus gitu ya, nanti akan berapa siklus, di siklus 1 ada berapa pertemuan. Nah, itu tergantung dari perencanaan kita, dan ini perencanaan perbaikan pembelajaran ini atau mengidentifikasi masalah sampai menemukan variabel tindakannya, kemudian kita rumuskan, terus kita lanjutkan dengan membuat RPP dan MPPH, itu masih ada dalam tahap perencanaan gitu ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan ada sedikit pencerahan. Untuk berikutnya nanti akan saya jelaskan tahapan-tahapan selanjutnya dalam membuat penelitian tindakan kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.